Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan setelah pada Senin lalu, kedua pemain muda Indonesia yang sudah mendapatkan paspor mereka, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, diambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham di DKI Jakarta, dan mereka resmi mendapatkan warga negara Indonesia ini. Mereka seakan sudah tidak sabar untuk cepat-cepat memakai kostum tim nasional kita. Dan keduanya, baik Ivar maupun Rafael, berharap sekali mereka bisa mendapat kesempatan di dalam laga FIFA Matchday menghadapi Palestina atau dengan Argentina. Dan untuk itulah harapan mereka ditujukan kepada pelatih Sintayong, karena Sintayong lah yang merekomendasi dua pemain ini di antara tiga pemain sebelumnya. Karena satu, Yasin Hapner, akhirnya batal untuk bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bermain di tim nasional. Dan hanya ada dua ini yang terus bisa berlangsung sampai pada Senin kemarin mereka resmi diambil sumpah setelah lebih dulu Presiden Jokowi mendatangani Kepres. Nah, Ivar dan Rafael itu seakan-akan ini tidak sabar ya, mereka sudah ingin masuk di dalam skuad STY. Semoga ketika STY merekomendasikan mereka dan mereka bisa ikut dalam latihan yang akan dimulai pada 5 atau 6 Juni yang akan datang, karena FIFA Matchday itu kan berlangsung kan di antara 12 sampai 20. Itu jadwal kalender FIFA yang ada. Di Indonesia akan mengawali itu di 14 Juni menghadapi Palestina. Sebelum dalam jadwal tanggal 19 kita akan, jika ini benar pasti, karena dari AFA Federasi Sepak Bola Argentina sudah mengumumkan bahwa lawan mereka adalah Indonesia salah satu. Setelah di Beijing tanggal 15 menghadapi Socceroos, menghadapi Australia, mereka akan ke Indonesia, ke Jakarta ya, untuk menghadapi tim nasional senior kita. Jadi kalau kabar-kabar Argentina akan mengirim tim U23 itu nggak benar ya, karena ini FIFA Matchday ini berlaku untuk tim senior, bukan untuk tim junior. Karena ini juga ada menyangkut dengan poin yang akan ada di FIFA. Yang dihitung oleh FIFA adalah level di tim nasional untuk senior. Ya, tidak ada dengan level U23 atau U20 di sini. Makanya Argentina itu lewat pelatih Scaloni akan mengirim tim terkuat. Rafael tentunya merasa penasaran dengan Ivar. Ya, kalau mereka bisa masuk untuk ikut di dalam pemusatan latihan, kan ini akan jauh lebih baik. Dan Ivar sudah mengatakan ya, ketika mereka keduanya ya bersama dengan rekannya Rafael resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, bahwa dia ingin tampil untuk negara dia. Jadi sudah langsung negara dia, Indonesia. Dan mereka akan memberikan yang terbaik. Itu yang diucapkan oleh Ivar. Juga dengan Rafael. Ya. Dan keduanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu dialamatkan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sudah mendorong mereka ini untuk dipercepat proses mereka. Kenapa mereka didorong ini? Tentunya bagi Erick Thohir punya alasan yang kuat. Biar cepat mereka itu bermain di tim nasional. Selain mendapatkan paspor mereka sebagai WNI, mereka harus bermain tim nasional. Karena dengan usia muda seperti kedua, karena Ivar baru 19, kemudian dengan Rafael 20, kan mereka bisa dipakai lah untuk di tim Indra Safri, kalau Indra Safri menginginkan. Karena kan ada di depan itu ada Asian Games di Hangzhou dan juga ada kualifikasi U23 yang nantinya drawing akan berlangsung besok di Kuala Lumpur. Ya, Indonesia salah satu tim yang ditunjuk oleh AFC menjadi tuan rumah. Di antara 11 tim yang ada, ya kita akan terbagi ya, Piala Asia kualifikasi U23 ini kan grup 1 sampai grup 11. Nah, kita masuk sebagai tuan rumah dan potensi untuk lolos, peluang untuk lolos sangat terbuka. Putaran finalnya nanti untuk U23 berlangsung di Qatar tahun depan. Ya, di antara 15 April ya kalau nggak salah sampai 3 Mei 2024. Kita bisa lolos karena selain 11 juara grup, ada 4 runner up terbaik yang akan dipilih nantinya. Nah, itu saya akan bahas nanti. Tetapi kembali kedua pemain ini, saya pikir bagi STY memang tidak ada salahnya. Ya, karena ini adalah pemain dia, pemain yang dia minta, dan akhirnya sudah dikabulkan, mereka sudah menjadi warga negara untuk ikut di dalam persaingan dalam tim, ikut dalam TC nanti.
untuk FIFA Matchday. Nah, masalahnya saya pikir di sini bagi kedua baik Ivar Jenner maupun Rafael Struijk ini adalah sebagaimana jauh cepatnya finalisasi mereka untuk mendapatkan alih federasi atau perpindahan federasi, karena mereka kan dari KNVB, PSSI-nya di Belanda itu harus cepat. Ya paling tidak itu harus ngebut dari sekarang, karena kan FIFA Matchday itu masih tanggal 14. Ya kalau minggu ini atau minggu depan udah selesai kan baik bagi keduanya dalam proses perpindahan federasi ini. Ya, jangan terlalu lama di sini, kalau kelamaan akan sulit bagi keduanya. Makanya sambil mereka masuk mungkin di dalam TC, ya bersama dengan Sintayong dan seluruh pemain tim senior kita yang diambil nantinya, ya, mereka mengharapkan sebelum laga FIFA Matchday sudah keluar itu, dan waktunya masih panjang ya. Kalau bicara dari sekarang itu masih sangat lama. Jadi cukuplah untuk kalau diatur dari sekarang sejak mereka diambil sumpah, dan kemudian sampai 2 minggu ke depan masih bisa untuk menunggu proses ini. Karena Ivar mungkin ingin membuktikan, mereka sudah bilang sama Rafael ya, bahwa setelah mereka jadi warga negara Indonesia, ini ingin memperlihatkan performa mereka, bahwa mereka pantas untuk bermain di tim Indonesia. Bukan saja di level junior, tapi di senior. Nah itulah, ini bagus, saya pikir ketambahan. Jangka panjang baik buat kedua ini bersama dengan tim nasional kita, karena masih dalam usia muda kan. Ivar kita tahu bersama main di Utrecht dan satu di Den Haag, dan prosesnya ini panjang buat keduanya untuk berada di level ke tim nasional. Apalagi STY itu kan paling suka dengan pemain-pemain muda ini yang selalu dia memberikan jam bermain yang banyak untuk tampil di tim senior. Makanya ketika tim U22 kita sukses di Kamboja di SEA Games merebut medali emas setelah menunggu 32 tahun itu, sejak tahun 1991, itu banyak yang diorbitkan oleh STY untuk bisa bermain di level yang lebih tinggi di tim senior, sehingga ketika turun bermain di tim U22 itu mereka lebih bagus bermain, sangat dewasa sekali dalam bermain di lapangan. Ini karena mental mereka sudah kuat ketika berada di level yang lebih tinggi di tim senior. Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman yang ada di sana, ini pemain-pemain yang bagus, termasuk dengan Muhammad Ferrari yang bermain di Kamboja. Dan saya pikir bagi Rafael penting sama Ivar untuk berada di dalam tim atau dalam skuad STY. Nah, kedua pemain ini kan bukan berarti sekarang tidak pernah bermain di tim nasional kita, di tim junior. Ujuk-ujuk mereka langsung diangkat menjadi warga negara. Karena mereka sudah dicoba, sudah dites oleh tim kepelatihan STY ketika beberapa waktu yang lalu kita dalam mempersiapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia ya, U20 yang dibatalkan itu. Nah, mereka ikut di dalam pemusatan latihan, datang langsung dari Belanda untuk bergabung. Ketika STY membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan itu berlatih di Turki dan kemudian lanjut ke Spanyol. Bahkan ya, ini bagi Rafael Struijk, dia sudah mencetak gol ketika memakai kostum tim nasional Indonesia di persiapan U20 kemarin. Saat itu kalau nggak salah melawan Slovakia, ya. Slovakia. Rafael Struijk sudah mengawali debut dia, gol pertama dia. Ya. Padahal waktu itu kan belum resmi, belum diangkat, ya, menjadi warga negara Indonesia. Tapi kan masih bisa dipakai lah dalam sebuah laga uji coba dan dites langsung oleh STY, melihat bagaimana kedua ini layak nggak sesuai dengan kebutuhan tim. Ya, bersama dengan Justin Hapner waktu itu bermain, dan ketiganya bermain oke, top. Dan itu makanya saya bilang dia lawan Slovakia bisa membuat gol. Jadi STY pasti sudah yakin. Kalau STY sudah yakin dan menunjuk, ya, kalau nggak yakin pasti STY tidak akan memanggil mereka. Nah, dengan keyakinan ini makanya Ivar dan Rafael itu sangat merindukan yang mereka bermain untuk negara mereka saat ini, Indonesia. Dan kesempatan itu kalau mereka dapatkan, mereka ingin membuktikan bukan saja kepada STY, kepada Ketua Umum Erick Thohir, ya, tapi masyarakat Indonesia, bahwa mereka ini pantas berada di tim nasional kita. Nah, kita akan tunggu nantinya, ya, bagaimana apakah kedua ini, baik Rafael maupun Ivar ini akan langsung dipanggil ya oleh STY untuk bergabung di dalam pemusatan latihan menghadapi FIFA Matchday. Kita akan lihat. Tapi terlepas dari itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah bersyukur dengan kehadiran Ivar Jenner dan Rafael Struijk ini untuk menjadi warga negara Indonesia. Suatu hal yang sangat bagus tentunya di mata Erick Thohir, dan diharapkan semoga mereka berdua bisa berkembang
baik di level junior ya, baik di U22 atau U23 sampai di tim senior di bawah STY. Kita nantikan ya bagaimana mereka masuk di dalam tim dan kemudian diberi kesempatan, diberikan jam bermain oleh STY dalam FIFA Matchday. Itu yang kita akan tunggu. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.